Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi fi mihnati ahli. Rasulullah itu kalau di rumah beliau membantu kegiatan istri. Di sini merapikan baju, nggak nyuruh istri, nggak. Memerah susu kambing, bukan susu istri kan? Susu kambing. Ya, itu mah nggak usah diomongin. Menjahit baju. Pernah Siti Aisyah ngejahit baju, nah pompong langsung nggak lihat nih, baju sobek dijahit. Lagi ngejahit baju, tiba-tiba lampu mati, jarum jatuh. Wah, bingung Aisyah. Tiba-tiba Rasul datang, itu kamar jadi terang benderang. Ya Rasulullah, alangkah bercahaya wajah engkau. Rumah yang gelap jadi terang, jarum yang hilang ketemu. Kata Rasul Aisyah, rugi orang yang nanti di akhirat di padang mahsyar tidak bisa melihat wajahku. Kata Aisyah, siapa? Wajah engkau terang benderang gak kelihatan. Anu Aisyah, ada. Siapa mereka ya Rasul? Itulah orang yang ketika di dunia namaku disebut, dia tidak bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Rasul itu menjahit baju, ngesol sendal. Kebutuhan pribadi jarang nyuruh. Rasul terkenal jarang nyuruh. Di kita ada kiai yang jarang nyuruh istri, namanya Gus Bahar. Jarang berantem. Sampai istrinya ngomong, "Mas, berantem ayo," begitu kira-kira. Bikin kopi nggak nyuruh. Pernah dibikin nyuruh istri bikin kopi tiap hari? Belum pernah. Oh, nggak doyan kopi berarti. Masya Allah, jarang nyuruh istri. Karena memang kewajiban dalam rumah tangga itu kewajiban suami semua. Nyari duit kewajiban suami, nyapu kewajiban suami, apalagi ngepel, nyuci, dan lain sebagainya. Kewajiban suami semuanya. Kewajiban istri cuma satu, patuh tunduk pada perintah suami. Kata suami ngepel. Ih, serius ini, serius. Dengar. Kata suami nyuci. Makanya kalau ada istri nggak ngepel jangan disalahin. Mungkin dia nunggu diperintah. Karena kalau istri ngepel sendiri pahalanya kecil. Kalau istri masak sendiri pahalanya kecil. Isi masak, ngepel, apalagi nyuci, kecil pahalanya, nggak disuruh. Mah, bikinin kopi. Si istri nggak tahu pahala gede. Emang nggak lihat aku lagi nyuci, padahal kecil pahalanya. Karena nggak disuruh. Sementara dibikin kopi itu tadi disuruh hukumnya wajib. Hati-hati ya. Menyapu rumah. Rasulullah nih memberi makan unta. Bahkan Rasulullah makan beserta pembantu. Rasul makan dengan daging kambing, pembantu daging kambing dulu bareng. Kalau pakai meja semeja, cuman Rasul jarang pakai meja. Gini aja lesehan. Lesehan itu sunnah Rasul. Ya termasuk duit emang lagi kosong juga. Hanya lesehan ya, yang serba 5.000. Alhamdulillah. Membuat adonan Rasulullah itu adonan bikin roti. Membawa barang dari pasar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri kita jangan banyak disuruh-suruh, harus banyak dimanja-manja. Nanti doanya bagus. Doa istri solehah itu menembus aras. Menembus apa? Ini lagi memanjakan istri sekarang. Nanti ada yang ngejauhin istri, ada di sini. Yang kedua, berbicara dengan istri dengan baik dan sopan. Lihat Rasulullah. Beliau ketika memanggil Aisyah, bukan nama.
Apa yang disebut? Ya Humairah, hei perempuan yang kemerah-merahan bibirnya apa bibirnya? Kalau bibir pakai rinso bisa, pakai apa namanya? Ginju bisa. Hei perempuan yang kemerah-merahan bibirnya. Kita punya bini hitam, bingung ambilnya. Kalau punya istri hitam, mau disebut ya Humairah takut ngejek. Mau hitam dipanggil kemerah-merahan, kuning-kuningan. Panggil dia dengan panggilan yang kira-kira dia senang. Hei Hajar Aswad. Bagus nggak? Bagus. Kebetulan kita juga hitam. Istri kita kan panggilnya sama. Wahai ada apa? Ka'bah gitu. Enak. Enak nggak? Enak. Nah Rasulullah memanggil istri dengan panggilan yang sopan. Kalau di kita mah ayang, bebek. Ini Pak Wahidin punya istri berapa? Satu. Manggilnya mama, bebek, apa, ibu, bun, umi. Ah, bagus. Bila perlu pakai lagu umi. Bagus nggak? Umi. Sambil dagunya dipegang, kasih duit 10 lembar merah. Mantap nggak? Pernah begitu? Bagaimana mau sakit? Jarang ngasih duit. Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan makan ikuti selera istri, ikuti selera anak-anak. Kan suka ada ini sebulan sekali ke kantin rumah makan. Jangan aja cuma sekali. Orang yang ngajak makan anak istri di rumah dalam kitab Tanqihul Qaul itu bara'atun minan nar, bebas dari neraka. Masya Allah. Ngajak anak makan di luar, bebas dari masih kebahagiaan. Apa Wahidin pulang langsung gelar karpet di luar rumah, makan di luar. Tetangganya bilang, itu kamu kenapa makan di luar? Kata kiai, makan sama anak istri di luar rumah katanya bebas neraka. Astagfirullah, gagal paham. Ngaji belum kelar udah kabur duluan kamu. Artinya ngajak suami istri weekend. Kalau weekend mungkin keseringan ya, sebulan sekali atau minimal pas happy birthday. Betul, happy birthday kita atau happy birthday istri. Mak, kemana? Jatinunggal Pak. Oke. Begitu ke Jatinunggal kan ada daftar menu tuh. Pak yang mana? Mama enak, papa enak. Paham? Udah gitu aja. Urusan selera makan itu diusahakan si suami lebih baik mengalah. Biasanya ngalah apa? Gimana papa aja. Itu namanya papa sengkek gitu. Mengalah aja, mengalah. Rasulullah sama istri mengalah, subhanallah. Nah. Mihnatun nisa madrasatul awliya. Ujian istri-istri itu adalah madrasah wali Allah. Rata-rata wali Allah itu istrinya bualang. Polisi aja kata polisi kalau di kantor terlambat pusat diam. Komandannya kalau di rumah suruh beli gas sama istrinya. Betul tidak? Betul aja biar cepat urusan. Oh, Masya Allah. Jadi mengikuti selera istri, selera anak dalam urusan jenis makanan yang dimakan. Pokoknya mama enak, papa enak. Adik-adik, anak-anak enak, papa enak. Jangan memaksakan istri, seluruh keluarga untuk mengikuti selera makan sesuai keinginannya. Ini isinya di rumah apa? Di pabrik juga? Di rumah. Kalau pulang ada makanan? Ada. Udah? Belanja apa masak sendiri beliau? Belanja. Terus masak? Terus kita makan enggak? Makan. Suka komen enggak? Hah? Suka komen enggak? Apa komennya? Jangan bohong. Masya Allah. Al-mu'minu ya'kulu bisyahwati iyalihi. Orang mukmin itu mangan
sesuai keinginan syahwat anak istri. Orang mukmin beda dengan orang munafik. Orang munafik itu makan sesuai keinginan diri pribadi. Nah, usahakan mulai detik ini pulang ke rumah, apa yang dimasak istri komen. Apa punya jempol dua, maknyos. Waduh, maknyos, nggak ada makanan begini di restoran. Memang kagak ada. Nggak ada. Menteri jambul sama jengkol toge. Tapi kan senang istri. Pokoknya istri itu jantung rumah tangga. Istri senang, semua yang di rumah senang. Jantung rumah tangga. Coba istri nggak sakit, mulia kawin. Kalau bisa istri seumur jangan pernah sakit lah. Jantung rumah tangga. Bahagiakan dia, bahagia semua. Pusing dia, pusing semuanya. Betul tidak? Kenapa begini-begini? Ngerti ya? Alhamdulillah. Ya, jadi itu seperti itu. Al-mu'minu ya'kulu bi syahwati. Ya, lebih baik para suami banyak mengalah. Mengalah itu bukan kalah, bukan. Tidak membuat suami jatuh martabat di mata istri, tidak. Bahkan nanti tinggi derajatnya. Mama, ada adik-adik sekalian, anak papa semua kumpul. Ya, ada apa, Ma? Piring kotor, papa yang pegang. Hebat enggak? Pokoknya kalian makan, ibu makan, anak-anak makan, kotor, papa yang pegang. Gak boleh ada yang cuci piring, papa piring pegangnya. Ada yang gede, halaman, ada yang kecil, rumah, ibu per dapuran. Jangan sampai ngotot doang main HP. Pegang apa di rumah? Sapu, piring, apa cucian? Saya udah praktek, udah lama. Piring kotor bagian papa, udah praktek. Ngomong begini teh, ya. Pulang malam jam berapa? Semalam pulang tengah 11. Lihat wastafel. Oh, berarti emang bagian saya bersihin dulu. Bahkan memang kalau orang membuat wastafel itu kotor sebelum tidur, penyebab miskin. Di antara penyebab miskin, cucian, piring, rantang, sendok, tujuannya itu dibiarkan kotor sampai pagi-pagi. Biasanya kita nyuci piring istri kita pagi-pagi apa sebelum tidur. Pagi-pagi, pantesan miskin terus. Mulai malam ini jangan pagi-pagi, takut kita pusing mulu. Hati-hati. 3 perkara yang membuat rumah kagak berkah. Berapa? 3. 1. Ada yang kasih. Rumah dianggap berkah oleh Allah bila mana rumah itu bekas. Kemudian orang sedikit maka jangan diterima. Kalau tidak ada rumah bekas sekarang, orang sedikit murah terima. Ada rumah berkah. Jadi harus dinetralisir, pakai yakinkan dulu.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan seorang mukmin kalau makan harusnya mengikuti. Bulan dari sini neteng apa? Hah? Kaos kaki kotor. Boleh nggak? Boleh nggak? Apa kalau Ustaz berkat? Berkat kan? Anak-anak kalau pulang Pak berkat? Ada. Pak bawa apa? Ada aja periksa. Ada. Selalu ada. Jangan sampai pulang dari mana-mana kagak neteng apa-apa, minimal gorengan. Murah meriah 10.000 kebagian sama tetangga-tetangga. Butuh singkong. Alhamdulillah. Usahakan ya. Bahkan di surga itu ada satu tempat namanya Darul Faroh. Darul Faroh. Tempat ini khusus bagi mereka yang di dunia kesenangannya suka bawa oleh-oleh untuk anak-anak kecil. Itu anak kecil. Orang yang di dunianya memberi oleh-oleh kepada anak kecil. Darul Faroh. Datang orang, ya Rasulullah, aku berdosa. Kira-kira Allah menerima tobatku. Dosamu apa? Aku malu menyebutkannya ya Rasul. Pergi kau. Wah, diusir. Jibril datang. Muhammad, kenapa? Itu orangmu tobat diusir. Itu aku tanya dosa apa? Dia katanya malu sama aku, sama Allah kagak malu. Biarin. Kenapa Jibril biarkan? Dia berbuat dosa, ada pelemburnya, ada penghapusnya. Apa itu Jibril? Kalau dia pulang dari mana-mana, bawa permen, HP-HPan, recehan, dibagikan ke anak-anak, baik anaknya ataupun anak-anak yang lagi main. Itu penyebab dia masuk surga yang namanya apa tadi? Darul Faroh. Usahakan ya, pulang dari sini Pak Wahidin mau bawa cemilan apa kira-kira? Cimol boleh, rajang motor boleh. Ini Bapak siapa namanya? Arif. Pak Arif. Kalau pulang dari sini suka bawa apa? Kebiasaan apa? Tangan kosong. ST berapa? ST goceng. Iya, berapa gelas? 3. 1 untuk 2 anak, 1 istri. Udah rutin itu? Belum rutin? Kadang. Lagi haus aja ya. Diistiqomahkan. Yang penting pulang ke rumah jangan sampai tangan kosong. Siapa tahu kita masuk surga lewat pintu situ. Karena saya melihat Pak Arif tahajudnya Masya Allah, ini yang suka tahajud malam kelihatan di sini ya, karena memang lampunya nyala. Betul tidak? Inna min su'i khuluqir rajul. Nah, jadi jadikan si suami ini selalu dirindukan oleh orang temannya. Jangan nangis. Bentar Bapak datang tuh, Masya Allah. Ini malah lagi main, tiba-tiba mobil datang, Bapak udah tutup kan? Ada yang begitu. Hati-hati. Umar bin Khattab gagah luar biasa di mata lawan, di mata kawan. Jangankan kawan lawan, juri ketemu Umar kabur. Setan. Umar masuk pintu situ, setan ke situ, ketemu Umar. Ketemu Umar, ketemu sorbannya kabur, ketemu bayangannya kabur. Sampai Rasul ketawa dia Umar bin Khattab, gagah luar biasa. Tapi Umar bin Khattab ketika di rumah cucunya main di apa nih? Di mana? Di dada, ditimbang-timbang beliau nyerbahan. Timbang-timbang cucu, injek-injek pala, perut. Ada ajudannya datang, semacam gubernur lah atau menteri keuangan, Purbaya dan lain sebagainya. Datang, melihat Umar bin Khattab lagi main. Tuan gubernur, Tuan presiden,
Tuan Abdul Muhyiddin, ini begini nih. Iya, kenapa? Kamu nggak seperti aku. Wah, Tuhan, kalau saya pulang yang lain mikir semua. Masya Allah, kamu tidak punya kasih sayang. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayang. Man la yarham la yurham. Bagaimana Rasulullah mencium Hasan, mencium Husain. Hasan dicium bibirnya, Husain dicium apa nih? Tenggorokannya. Ada sahabat namanya Aqra bin Habis, dia punya anak laki-laki 10. Melihat Rasulullah mencium cucu-cucunya, Aqra bin Habis ngomong, ya Rasul, kau mencium cucu-cucumu. Aku punya anak 10, kagak ada yang aku ciumin. Cita-cita kita gitu. Apa kata Rasul? Aqra bin Habis, man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah. Usahakan ada anak cucu, cium, jangan cucu orang cuma cucu sendiri, anak sendiri. Bahkan kalau punya anak sekolah nih, ketika anak sekolah kan cium tangan dulu. Usahakan keningnya dicium sambil baca Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil tiap hari. Tiap hari. Berangkat sekolah, sini cium tangan, sini palanya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Masya Allah, tiap hari. Nanti anaknya soleh dengan sendirinya. Karena doa-doa orang tua itu mengalir terus. Doa itu ibarat mengayuh sepeda, nyantai, tapi suatu saat pasti nyampe. Terus aja, jangan bosan. Nggak doa, anak masih nakal. Wah, bosan dia berarti. Sabar. Seorang wali Allah, Budel bin Iyad, beliau punya anak soleh luar biasa. Padahal beliau sendiri soleh, ditanya Tuan Guru Budel, ini anaknya soleh melebihi engkau, apa resepnya? Aku sudah tidak tiap hari mendoakan untuk dia. Udah berapa lama? Sebentar, baru 33 tahun. Berapa? Mendoain anak tiap hari, baru 33. Udah berapa tahun? Punya anak 10 tahun. Anaknya kadang-kadang susah suruh sholat ya. Kadang-kadang. Iya. Itu di samping doa introspeksi, mungkin dulu bapak seperti itu. Introspeksi dulu, karena anak itu fotokopi abahnya, fotokopi banyak. Kata Imam Hasan Basri seperti itu. Bukan Hasan Basri yang ini, yang ono yang mahal. Ya? Kalau anakmu itu nakal, itu kamu jangan ngomel dulu, introspeksi dulu. Ya Allah, ini anak motor sampai digulingin, apa dosa ya? Oh iya, dulu aku waktu kecil minta duit ke emak, kagak ngasih, gede dibledong pakai batu. Pernah? Makanya anaknya nakal, berdoa kepada ya Allah, buat karmaku sekarang juga. Nah, betul? Karena Rasulullah sudah mengajarkan birru aba'akum takbirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada ibu bapakmu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada. Otomatis kan? Asal kita bakti kepada orang tua, akan otomatis. Kita rajin ngasih amplop ke ibu bapak, anak otomatis. Pak Arif, gajian berapa? Rahasia. Oh iya, oke, siap. Kasih ke ibu berapa per bulan? Ya oke, ke bapak sama ke mertua. Jadi 2 musibah, alhamdulillah. Insya Allah nanti punya mantu sama seperti itu. Oh boleh coba, insya Allah. Sama. Nanti punya anak sama juga, insya Allah. Sama. Ya. Saya per bulan, per minggu. Tiap hari Jumat kan khatib saya, kalau khatib Jumat pertama di At-Thaibah itu suka di-upload lumayan ya 500 lah ya 500. Kemudian Jumat kedua itu niatin untuk bapak saya 500. Jumat kedua di Geraha itu kecil setengah juta. Kalau tadi kan gopek. Nah, kalau ini di sana setengah juta. Jadi itu gopek.
Kopek agak kecil, beda sedikit. Seperti itu. Jumat keberapa? Ketiga di 05 di Guru Kiai Mustafa. Sama gitu, yang kecil 1,5 juta. Itu gede ya, yang kopek kecil ya. Nah itu sama untuk mertua laki-laki. Jumat berikutnya untuk jadi per bulan 2 juta. Kalau rezekinya nggak ketahanan. Alhamdulillah itu aja rutin. Nah, saya belajar ini sudah dari tahun 2012. Belajar sedekah ke orang tua mertua dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Cukup sampai setengah satu. Insya Allah ketemu di bulan depan lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.